Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bagaimana kabar para sahabat di hari Jumat ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Akhir-akhir ini kasus penistaan agama yang kerap muncul berdampak keharmonisan masyarakat beragama akan terganggu. Karena umumnya masyarakat kalau mendengar ideologinya ataupun keyakinannya terusik, maka ketegangan emosi tidak bisa terkendali. Nah, hal seperti ini perlukah diselidiki lebih jauh? Bagaimana menurut sahabat sekalian? Karena setiap perbuatan ataupun ucapan yang menimbulkan kegaduhan ataupun kerugian, maka itu dikategorikan sebagai kasus. Kalau sudah jadi kasus, maka ia terjerat hukum. Maka dia akan terjerat hukum. Kalau sudah melanggar hukum, maka ia akan kena sanksi untuk membayar apa yang ia perbuat, apa yang ia lakukan. Seperti yang disampaikan oleh Profesor Dading Ishak, dikutip dari republika.co.id. Kasus penistaan agama yang kerap muncul akhir-akhir ini harus diselidiki lebih jauh. Ini kata Profesor Dading Ishak. Kasus penistaan agama yang kembali muncul harus menjadi perhatian pemerintah, DPR, majelis-majelis agama. Karenanya kasus penistaan agama yang kerap muncul akhir-akhir ini harus diselidiki lebih jauh. Kasus penistaan atau penodaan agama dengan berbagai modus operandinya, bahkan belakangan lewat medsos virtual, perlu untuk ditelisik dan diteliti. Apa yang menjadi akar masalahnya kerap muncul tenggelam, seperti ada yang merancang, kata Ketua Umum DPP MDI Profesor Dading Ishak dalam pernyataan singkat yang diterima republika.co.id pada Rabu 25 Agustus 2021. Diketahui polisi menangkap MKC di Bali pada Rabu 25 Agustus. Dalam akun YouTube-nya, dia mempermainkan ucapan salam, bahkan menistakan lafaz Allah dengan mengganti redaksinya dengan kata Yesus. Ini perbuatan MKC. MKC pun menghina Nabi Muhammad SAW dengan menyebut sebagai pengikut jin. Dia juga menyebut kitab kuning yang biasa dikaji para santri di pondok pesantren adalah menyesatkan dan menimbulkan paham radikal. MKC berucap seperti itu. Kasus penistaan terhadap simbol dan ajaran Islam sudah seringkali terjadi. Bahkan penistaan agama yang dilakukan MKC hanya berselang beberapa bulan dari penistaan agama yang dilakukan oleh penggiat YouTube juga, yaitu Yosef Volzeng. Pada April lalu, dalam saluran YouTube-nya, Zeng mengaku sebagai Nabi ke-26. Ia bahkan menistakan Rasulullah dan ajarannya. Akan tetapi, hingga kini Zeng belum juga ditangkap polisi. Padahal telah banyak masyarakat yang melaporkan penistaan agama yang dilakukannya. Keberadaan Zeng di luar negeri disebut-sebut menjadi kendala bagi aparat untuk melakukan proses hukum terhadap Zeng. Namun demikian, Dewan Pimpinan Pusat Majelis Dakwah Islamiyah DPP MDI mengapresiasi langkah Polri yang telah bergerak cepat dengan menangkap pegiat konten YouTube MKC. Kami juga berterima kasih Polri telah mendengar dan memperhatikan aspirasi dan tuntutan publik. Tindakan tegas Polri sudah tepat sesuai dengan prinsip penegak hukum, yaitu semua orang sama di depan hukum. Equality before the law, ujarnya. Tugas kita selanjutnya adalah mengawal proses hukum ini yang sedang berjalan terhadap MKC ini, yang sedang diproses hingga persidangan dan diganjar dengan hukuman yang setimpal akibat perbuatannya, tambah Profesor Dading. Dalam informasi lain, dikutip dari Detik News, berita kemarin hari Kamis bahwa Ustadz Yahya Waloni pun ditangkap oleh Bareskrim Polri. Ini ditanggapi oleh pemuda Muhammadiyah Saknanto
Beliau mengapresiasikan gerak cepat Bareskrim yang menangkap Ustadz Yahya Waloni. Bareskrim Polri menangkap Yahya Waloni terkait kasus dugaan penistaan agama. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Sunanto atau Caknanto, mengapresiasi hal ini. Kalau sudah dianggap memenuhi syarat bahwa orang itu menistakan agama, saya kira pertama kami sangat mengapresiasi karena itu menimbulkan kepastian hukum, kata Caknanto kepada wartawan. Kamis 26 Agustus 2021. Saya sangat apresiasi ya, karena direspon cepat setelah MKC Yahya Waloni juga dilakukan penangkapan, sambungnya. Menurut Caknanto, kecepatan polisi dalam bergerak merespon laporan masyarakat sangat penting, apalagi terkait kasus dugaan penistaan agama. Proses hukum lebih baik daripada timbul banyak persepsi di masyarakat yang justru malah makin menimbulkan perselisihan bahkan perpecahan. Caknanto menyebut keberagaman Indonesia adalah karunia Tuhan serta kekuatan nasional. Keberagaman suku, agama, budaya, dan kepercayaan di mana semuanya berdiri sama dan setara di mata hukum. Ini harus dirawat dan dijaga serta wajib dihargai satu sama lain. Indonesia ini kan menjadi besar, tetap utuh sampai sekarang karena keberagaman. Tidak boleh ada orang yang mendiskreditkan agama atau suku apapun. Kalau ada, saya kira penegak hukum harus bertindak secara tegas dan humanis kepada siapapun, tidak pandang bulu, ucapnya. Karena itu, lanjut Caknanto, tidak boleh ada oknum yang sengaja membesarkan atau mengkerdilkan suatu kaum, suatu adat, suatu kepercayaan, suatu budaya, hingga suatu agama tertentu dengan tujuan membuat gaduh, mengadu domba, dan memecah belah persatuan. Caknanto mengatakan PP Pemuda Muhammadiyah selalu mengajak masyarakat terus merawat persatuan dan kesatuan. Ini adalah ungkapan Ketua Pemuda Muhammadiyah yaitu Sunanto. Beliau mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Bareskrim Polri untuk menegakkan hukum, ya. Karena kalau kemarin MKC ditangkap karena dugaan penistaan agama dan kemudian Ustadz Yahya Waloni pun ditangkap karena kasusnya dugaan yang sama, kalau tidak ditangkap mungkin akan terjadi kecemburuan dan akan menjadikan perselisihan. Maka Polri memang harus tegas dan bijaksana. Cukup bagus ungkapan daripada Ketua Pemuda Muhammadiyah Caknanto ini. Namun ada yang saya tidak puas ya. Memang manusia itu sifatnya tidak ada puasnya. Namun wajarlah. Tidak kepuasan saya, si Yoseful Zeng belum juga tertangkap. Karena Zeng memang sudah kabur dari Indonesia, entah berantah keberadaannya. Mungkin waktu kasusnya si Zeng itu tidak begitu heboh. Si penuntut tidak seperti kepada MKC yang membludak kepada MKC itu. Kalau kepada si Zeng itu saya juga belum begitu mendengar istilahnya berita-berita yang begitu heboh. Tapi kepada si MKC ini mungkin semua lapisan masyarakat yang mendengarnya, mengerti dan mengetahui. Apalagi yang aktif menggunakan internet. Nah, sehingga petugas kemungkinan tidak terlalu sigap, maksudnya menangani dan mengoreksi kasus-kasus yang sudah valid dahulu keberadaannya. Akhirnya si Zeng keburu ngiprit kabur. Itu analisa saya. Mungkin pendapat Anda berbeda karena Anda lebih tahu kasus dan akar permasalahannya terhadap Zeng. Silakan komen. Saya yakin suara Anda adalah suara kita semua yang menjunjung tinggi keadilan dan kesatuan dan keberagaman. Oke. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.